Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين عباد الله, sembari menunggu waktu syuruk, kembali kita membaca Fadhailul Quran karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih berada di bab Fadhail Tilawatul Quran wa ta'limihi wa ta'allumihi. Bab keutamaan tilawah Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Sudah kita ketahui bersama makna tilawah yang dimaksudkan dan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan tilawah, sebagai Allah sebutkan, haqqut tilawah. Sebenar-benarnya tilawah adalah mereka yang membaca sekaligus menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Maka tiga unsur ini adalah perkara yang harus diperhatikan oleh kita umat Islam, kaum muslimin. Karena sekedar membaca saja, maka itu hanya juz'un min juz'i tilawah, bagian dari tilawah, bukan tilawah yang sejatinya. Karena tilawah yang sebenarnya adalah dia memahami dari apa yang dia baca, mentadaburi, sekaligus mengamalkannya. Maka apabila seseorang membaca dalam keadaan tidak memahaminya, bahkan tidak mengamalkannya, maka ini jauh dari apa yang dimaukan dengan maksud tilawah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, diletakkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah oleh mu'allif Syekh rahimahullah ta'ala sebagai dalil, hujjah, bahwa kita umat Islam, orang-orang beriman khususnya, Allah akan angkat derajatnya apabila memenuhi persyaratan tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan telah kita jelaskan pula tafsirnya tentang makna dari apa yang telah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menginspeksi gubernurnya yang ada di Mekah dan kemudian bertanya siapa yang menjadi pemimpin di wadi. Maka ketika disebutkan Fulan bin Fulan, siapa kemarin namanya? Ibnu
Absyad, Ibnu Absyad. Dia bekas budak. Wa maula min mawalina, kata gubernurnya, Nafi bin Abdul Haris. Dia itu adalah budak-budak kami dulunya. Maka Umar bin Khattab menegurnya, kenapa engkau pilih bekas budak sebagai pemimpin di sana? Apa jawabannya? Karena dia adalah qari'un li kitabillah. Orang yang paling banyak menghafal, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan sangat terkenal hadis. Dan sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu sebagai asbabul wurud. Ya, dari apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dari hadis tersebut, kata Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akhar. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum dan merendahkannya dengan juga dengan Al-Quran ini satu kaum. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi mengenai kenapa yang dikatakan diangkat itu adalah asyraf. Dimuliakan, ya, dimuliakan, diberikan kedudukan. Itu yang dimaksud dengan diangkatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan direndahkannya itu adalah dihinakan dan direndahkan. Ya, dihinakan. Jadi dengan Alkitab, dengan Al-Quran ini ada orang-orang yang diangkat kedudukannya dan ada pula yang direndahkan. Siapa yang diangkat? Apa yang menjadi penyebab mereka diangkat? Disebabkan karena mereka iktimam, memperhatikan, memiliki perhatian kepada Al-Quran. Yang tadinya tidak bisa membaca, belajar membacanya. Yang tadinya bacaannya nabrak-nabrak, ya, diluruskan. Ada kajian Al-Quran, ada talaki dan lain sebagainya. Bersemangat mereka. Bersemangat. Berupaya untuk nanti akan dilewati. Masya Allah panjang. Riwayat-riwayatnya banyak diletakkan oleh Syekh, oleh mu'alif rahimahullah. Memang beliau adalah Syekhul Islam. Memperhatikan, menempatkan hadis-hadis sesuai dengan fikih. Luar biasa. Kita akan bacakan nanti hadis-hadis. Yang terkadang kita, oh ternyata ada riwayat seperti ini. Rahimahullah wa ghafarallahu. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang menjadi momok buat para ubadul kubur, para penyembah kubur, karena dia adalah Wahabi. Padahal beliau luar biasa tulisannya. Sedikit pun tidak ada ucapan beliau di kitab ini. Semuanya qala Allah, qala Rasul, qala para ulama, imam dan lain sebagainya. Juga dengan disebabkan karena mereka memahaminya dan mengamalkan dari apa yang mereka pelajari dari Al-Quran. Sedangkan direndahkan disebabkan mereka taroku, meninggalkannya. Meninggalkan dari berilmu tentang Al-Quran, meninggalkan dari memahami, dan kemudian mengamalkan dari Al-Quran. Kalau kemarin contohnya adalah orang yang diangkat kedudukannya walaupun dari status sosial yang sangat rendah. Ternyata sejarah pun ada orang yang dengan Al-Quran ini mereka Allah hempaskan, Allah hinakan. Nah, siapa kira-kira? Sejarahnya ada, itu pasti semuanya banyak mengenalnya. Kira-kira siapa? Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Jangan googling. Jangan di googling. Siapa? Man rajul. Siapa laki-laki di sini? Kenal jarang. Bukan pemain terbaik Piala Dunia yang kita kenal itu harusnya. Wah, jangan-jangan ibu-ibu yang jauh belakang. Ibnu Muljam. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam. Apakah dia begal? Perampok?
preman. Iya, sampai membunuh penghuni surga loh. Ali fil jannah. Menantu Rasul. Orang-orang sering menyebutnya di belakangnya itu karamatullah wajah, apa karamallahu wajah. Wajahnya yang mulia. Karena dia nggak pernah melihat kemaluannya. Itu bohong padahal nggak ada riwayat kayak gitu. Tapi sangat terkenal ya karamallahu wajah. Tahu sih kisah itu sering dikibulin terus sama orang. Nggak ada orang yang tidak melihat kemaluannya itu. Bukan gitu ceritanya, makanya baca sejarah. Dibunuh. Pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam. Dia adalah seorang qari, pembaca Al-Quran. Bisanya terdampar sampai ke Mesir karena diminta oleh gubernur Mesir saat itu, Amr bin As. Kirimkan untuk kami seorang pembaca Al-Quran yang jempolan. Kata Umar bin Khattab, ini bayangkan ini. Hidup dan belajar dengan sahabat. Mendapatkan fresh ilmu tentang Al-Quran dari sahabat. Diminta untuk ke sana. Kata Umar bin Khattab, asartu ilaika, ngalah saya itu kepada engkau, wahai gubernurku. Sebenarnya aku pengen dia tinggal di sini bersama kami. Ajar jadi imam di Masjid Nabawi. Ngalah, dikirimkan ke sana. Hanya saja Abdurrahman bin Muljam itu hanya pandai membaca Al-Quran, menghafalnya ngelotok sudah kayak air. Tapi dalam memahami, dia tidak sebagaimana memahami para sahabat Rasul. Ketika dia beramal, tidak beramal sebagaimana para sahabat Rasul. Akhirnya ketika, bukan sehari dua hari berubahnya, ya akhi, barakallahu fikum. Sekian lama, dari mulai masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, sampai kepada masa pemerintahan Ali. Terjadilah apa yang terjadi dalam peristiwa ya, dihabisinya orang-orang yang ada di Haruri. Dalam sebuah penyerbuan yang itu sudah terlebih dahulu dinasehati. Oleh siapa? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib datang ke perkampungan Haruri. Ada 8.000 orang di sana, mereka berkumpul. Yang sudah menyatakan diri khuruj anil hukam, keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Dinasehati oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat satu kaum yang begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, melainkan mereka. Kapalan batuknya, kapal tangan, karena banyak sujudnya. Muka mereka itu kurus, pucat, disebabkan karena mereka banyak berpuasa dan bangun tengah malam. Salah satu budaknya ditanya, apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Demi Allah, aku tidak pernah menyiapkan makan siang karena dia selamanya terus berpuasa. Dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur untuk Tuanku karena dia sepanjang malam sholat. Nanti akan lewat hadisnya. Kalau kesampaian. Ya, kalau kesampaian. Bagaimana mereka itu demikian membaca Al-Quran yang bacaan-bacaan mereka itu mengalahkan bacaan kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat. Tanggung-tanggung. Puasa-puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Sholat mereka, sholat kalian. Demikian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada. Akan tetapi mereka yakhruju anil Islam atau yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar rumi. Mereka keluar dari agama ini seperti keluar anak panah dari busur. Melesat. Saking melesatnya sudah tidak ada sisa keislamannya. Siapa? Mereka yang pegang dengan Al-Quran. Sehingga ma'asyal muslimin ibadallah, kita ini diajarkan dengan ilmu. Standar penilaian kita ilmu. Alkitab dan sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Kalau kita mendapati orang, Masya Allah, hafalannya luar biasa, dahsyat. Jangan kagum dulu.
Orang-orang dulu sama, luar biasa. Puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa. Gak usah silang. Karena orang-orang terdahulu sebelum kita yang mereka disebutkan oleh para ulama tentang yakni penyimpangan mereka, itu juga melakukan ibadah yang luar biasa. Demikian juga dalam hal semangatnya membela Islam. Pembelaan mereka kepada agama girohnya luar biasa. Hanya itu tadi, butuhnya bimbingan ilmu. Hakada ma'asyul muslimin ibadallah. Maka Abdurrahman bin Muljam dieksekusi. Potong-potong tangannya, matanya. Tapi tidak bergeming. Dia mengucapkan kalimat-kalimat atau zikir-zikir. Bayangkan. Matanya dipaklik. Tusuk dengan besi yang panas. Menjerit. Malah baca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baca Al-Quran. Wah, hari zaman sekarang udah teriak-teriak, minta ini, minta itu, keadilan dan lain sebagainya. Lihat, orang yang Allah hinakan dengan Al-Quran. Padahal di syariat banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Dulu maupun sekarang. Jadi simpati, dia kan sedang berjuang, sedang menegakkan syariat. Padahal tidak. Makanya hati-hati, ma'asyul muslimin ibadallah. Dulu saja ada yang tertipu. Nggak tanggung-tanggung. Rawinya Bukhari tertipu dengan orang ini. Siapa? Rawinya Bukhari yang jadi kemudian nggak tahu. Imam Bukhari kalau memasukkan seorang perawi itu nggak tanggung. Bukan orang kaleng-kaleng. Imran bin Hitan As-Sadusi Al-Basri. Kalau antum buka Takribut Takrib, itu akan keluar nama itu. Tikotun. Akan tetapi terpengaruh dengan Khawarij. Iya. Ngeri kan? Iya. Ketika berita Abdurrahman bin Muljam itu dieksekusi, keluar pujiannya. Memuji. Bayangkan. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib dipuji. Ya, Dorbatun. Dia bersyair. Saya lupa syairnya, cuma sedikit-sedikit tempel. Ya dorbatun mintakin ma urida biha illa liyabghugha in arsyiridwana. Wahai yang memiliki sabetan, disabet Ali bin Abi Thalib itu disabet dengan pedang yang sudah dibubuhi racun. Hantam kepalanya. Beliau tersungkur, jasad mulia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Menjadi seorang syuhada. Nah, dipuji dengan syairnya. Wahai pemilik sabetan pedang, tidaklah engkau inginkan melakukan kesemua itu melainkan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan pemilik arsy. Kan membunuh sahabat. Membunuh arsy katanya, pengen Ini hati-hati ma'asyil muslimin ibadallah. Begitulah. Kembali dengan apa yang kita baca, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Lewat penjelasannya. Ayat kedua yang diletakkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Banyak juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Maka li basyarin, maka sudah tidak sepantasnya bagi seorang hamba. Li basyarin di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu kepada Nabi Isa. Maka tidak
pantasnya bagi bagi seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, diturunkan kepadanya kitab, wal hukma, dan juga hukum-hukum, yaitu bagaimana menetapkan hukum di tengah-tengah umatnya, wan nubuwah, dan juga diberi kenabian. Tsumma yaquluna linnas, kemudian berkata kepada manusia, kunu ibadan li, maka jadikanlah aku sebagai yang diibadahi, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata para ulama itu diturunkan kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa telah Allah angkat sebagai seorang nabi, diberinya Alkitab yaitu Taurat, juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum, dan diangkat sebagai seorang rasul dengan kenabian. Kemudian mengatakan kepada manusia, kalian hendaklah beribadah kepadaku selain Allah. Tidak mungkin begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga ayat ini membantah mereka-mereka yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, subhanallah ma yasifun. Sungguh maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan dan apa yang mereka katakan. Ayat ini membantah. Tidak. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan seperti itu. Sudah diberikan kenikmatan, diberikan Alkitab padanya, diberikan pula hikmah, yaitu hukum-hukum untuk menjelaskan apa yang terjadi di tengah umatnya. Bahkan diangkat sebagai seorang nabi, kemudian menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. Tidak mungkin. Makna yang kedua, al-bashar di sini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuduhan dari musyrikin Quraisy bahwa Muhammad ini hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai seorang nabi, yang tujuannya adalah dia ingin diangkat sebagai seorang pemimpin, ingin diangkat sebagai seorang raja, bahkan ingin diibadahi. Maka Allah sucikan, bersihkan apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Bahwa seorang rasul, orang tersebut yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak melakukan seperti itu. Tidak melakukan sebagaimana yang mereka tuduhkan. Yaitu setelah diberikan Alkitab yaitu Al-Quran wal hukmah, diberikan bimbingan ilmu, kemudian diangkat sebagai seorang nabi, lantas Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ibadahilah saya selain Allah. Maka itu tidak mungkin terjadi dan tidak sepantasnya terjadi. Dan memang kenyataannya tidak seperti itu. Nabi kita berdakwah menyerunya kepada Allah. Kalau untuk mendapatkan kepemimpinan, sudah ditawarkan sejak dari dulu. Sejak di Mekah, musyrikin Quraisy berkumpul. Kemudian mereka, bahasa sekarang ini, membawa petisi kepada Abu Thalib, paman Nabi, di mana Rasulullah SAW sering dibela bahkan menjadi pasang badan untuk anak dari keponakannya. Kalau Muhammad ini ingin menjadi orang yang terkaya di jazirah ini, maka kami akan berikan seluruh harta yang ada kepadanya agar dia menjadi orang yang terkaya. Kalau dia ingin menjadi raja, pemimpin, kami akan siap mengangkat dia sebagai seorang pemimpin, sebagai raja. Kalau dia ingin memiliki istri yang cantik, maka akan kami carikan wanita tercantik di jazirah ini agar dia bisa mendapatkannya. Apa jawaban Rasul? Tidak seperti itu. Ya. Bahkan ada dalam sebuah syair Taufik Ismail. Ya. Sekiranya matahari diletakkan di tangan kanan, ya kan, bulan tangan kiri, tidak semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita alaihissalam tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kul, katakanlah tentang aku, abduhu wa rasul, hamba Allah dan rasulnya. Itu saja. Inilah masalah muslimin ibadah. Walakin, kata Allah SWT, walakin kunu rabbani, akan tetapi ucapkanlah, jadikanlah aku sebagai Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab.
Jadikan sebagai robbaniin. Apa itu robbaniin? Di banyak makna. Sehingga kita mengenal ada ulama robbani, sampai menjadi merek baju robbani, ya kan? Apa sih robbani itu? Dari kata tarbiyah adalah orang yang memberikan pendidikan, memberikan contoh, memberikan bimbingan. Robbani. Sehingga Rasul hanya ingin dijadikan oleh umatnya ini, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah sebagai robbani, sebagai seorang pembimbing yang bisa mengarahkan, yang di atas al-haq berjalan. Sehingga setiap ulama yang berjalan di atas kebenaran, di atas Alkitab dan Sunnah, maka dikatakan ulama robbani. Begitu. Sebaliknya, ulama-ulama yang tidak menyeru kepada Alkitab dan Sunnah, bahkan menjadikan tameng, nanti akan ada babnya, bab khusus tentang masalah tentang menakala bil Quran. Barang siapa yang mencari makan dengan Al-Quran aja. Ya. Makanya saat ini semua, Masya Allah, Syekh ini lengkap sekali memberikan judul-judul bab. Ya. Tentang man fajara bil Quran, ismun man akala bil Quran, tentang dosanya orang yang makan dengan mencari makan dengan Al-Quran. Menunjukkan akan ada di akhir zaman ini orang-orang yang dengan Al-Quran mereka mencari penghidupan, mencari dunia. Nanti ada. Makanya Masya Allah, butuh kita bimbingan seperti. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada umat bahwa dirinya adalah diperintahkan untuk menjadi Rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab, sebagaimana yang telah engkau diajarkan tentang Alkitab ini, wa ma kuntum tadrusun, dan telah apa yang telah didarskan, dipelajari dari Al-Quran ini. Demikianlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan kemudian menjadikan Nabi itu sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sudah diingatkan sejak zaman dulu. Sejak Al-Quran itu turun. Dan sejak manusia ada yang ingin berlebih-lebihan kepada nabinya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la tuturuni kama aturatun nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada. Sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Sehingga Rasul mengatakan, katakanlah tentang aku, qulu abduhu wa rasul. Hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa dikatakan sebagai hamba? Karena Nabi adalah manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Nabi terkena sakit. Di antara sifat-sifat manusiawi. Lapar, berkeluarga, ngantuk, tidur. Tidak mengabulkan doa dan tidak bisa memberikan petunjuk. Tidak bisa mengeluarkan Rasulullah itu dari berbagai kesulitan hidup kita. Tapi orang kemudian maksa untuk menjadikan Nabi memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti itu. Iya apa ya? Hah? Iya enggak? Iya, coba aja dalam Nabi bisa menyampaikan apa yang menjadi hajat hidupnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa itu? Yang disampaikan kepada Allah melalui Nabi. Umat Islam begitu senang dengan bacaan ini. Ya. Bahkan Nabi dijadikan sebagai penyebab terjadinya terciptanya langit dan bumi. Nur Muhammad. Ngeri kan? Padahal Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahi. Tapi di masyarakat kita dipaksakan orang untuk berkeyakinan seperti itu. Didoktrinkan. Kalau nggak ada Kangjeng Rasul, nggak ada dan bumi, ya subhanallah. Ada pegangannya, ada hadis palsu. Iya, senang yang palsu-palsu itu. Kata Nabi Adam,
Wa ya Rabb, berarti nanti di antara cucuku ada yang memiliki kemuliaan sampai terjadinya kesemuanya ini dari alam semesta. Dari mana engkau tahu? Hadis yang seperti terjemahnya gampang aja lah. Ya. Karena aku melihat namanya tergantung di arsy. Nur Muhammad. Wah, hadis ini populer. Sampai ke mbok-mbok bakul percaya itu mbak-mbak. Iya, tukang sayuran. Wah, nembe nembe kegiatan itu. Cahaya Rasul. Bayangkan. Nabi memiliki diyakini seperti itu. Yang mungkin pernah belajar Al-Berjanjian, tahu itu. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Kan itu ya. Abtadiul ibn Abi Syidatil Aliyah Ustadirong Faidul Barakati ala ma'lahu wa awla. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Itu apa artinya? Tuh, ada Ustaz juga tuh. Tanya Ustaz artinya. Aku bersalawat dan salam atas cahaya yang disifatkan dari awal. Seperti mengerikan sekali itu. Tapi waduh, dibaca terus, pindah rumah bacanya itu, lahiran anak bacanya itu, ya bulan mulut tanya lagi, gak tanya lagi. Meyakini bahwa Nabi seperti itu memiliki keyakinan, kan ngeri. Padahal Nabi Muhammad tidak seperti kuno Rabbani. Jadikan aku sebagai rohani, yaitu orang yang mengajarkan, yang tidak memerintahkan orang untuk beribadah kepada Allah. Orang anggapnya yang namanya beribadah itu ruku, sujud kepada Nabi atau kepada kuburan Nabi. Itu saja. Salah besar. Menempatkan Nabi bukan pada tempatnya, termasuk bagian sesuatu yang hulu, yang melampaui batas, dan berujung pada peribadatan. Pujian-pujian. Tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihi wa tuqda bil hawaiji. Salawat apa itu? Hah? Nari. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala nabiyina Muhammadin tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihi wa tuqda bil hawaiji. Dan seterusnya. Ngeri kan? Ngeri. Tapi apa ketika kita itu selawat tuh Wahabi ente. Ya, subhanallah, selesai sudah. Kalau dibilang Wahabi, tutup sudah. Kenapa? Ya itu tadi. Padahal salat-salatnya mengerikan. Hanya populer sekali. Apalagi ibu-ibu itu. Sungan di selawatan 40.000 kali. Wis dunia. Dan seisinya dapat semuanya. Lah kalau yang kayak gitu, sugih kami jadi Elon Musk semuanya. Ngalahin Elon Musk 40.000 kali sehari baca salawat ya, malah tetap baik, langsak kemahada. Repot kita ini. Tapi itu ditanamkan, mengerikan. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Syaitan la yaf'alu fi qalbin marid, kata Abdullah bin Abbas. Syaitan itu nggak berbuat apa-apa kepada orang yang hatinya sakit. Di-los. Kalau mobil nggak ada remnya, belum sudah. Tancap gas. Iya. Terkadang sering salah pahami oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Ini sebagai kebencian. Enggak benci, justru saking emannya kita. Kenapa? Satu ayat ini saja cukup buat kita. Itu kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Dengan mengingatkan, kata para ulama itu begitu menyayangi umat ini melebihi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya khawatirnya apa? Makan dan minum. Engkau makan apa? Engkau minum apa? Nanti gimana? Tapi para ulama memperhatikan bagaimana akhirat mereka. Itulah ma'asyarul muslimin ibadallah, butuhnya ilmu, bimbingan ilmu kepada kita kaum muslimin agar kita tetap bersemangat untuk belajar agar tidak terjatuh pada kekeliruan-kekeliruan seperti itu. Nah, hadis, Masya Allah. Tadi 2 ayat diletakkan, sekarang hadisnya diletakkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Luar biasa. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Telah bersabda Rasulullah SAW. Al-mahiru bil Quran
Orang yang mahir di dalam Al-Quran ma'as safaratin kiramil baror akan bersama dengan as-safarah al-kiram al-baror. Singkatnya saja. Yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat yang memiliki kemuliaan dan malaikat yang memiliki amal-amal kebajikan. Maka seorang yang mahir dalam Al-Quran, dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang memiliki akhlak dan perilaku mulia. Orang yang mahir. Siapa yang dimaksud mahir? Kembali yang tadi kita tanamkan dari awal, pahami dari awal. Mereka yang membacanya, yang memahaminya, dan yang mengamalkan dari Al-Quran itu sendiri. Tuh yang dimaksud, mahir. Mahir, ini mahir sudah menjadi bahasa kita kan. Mahir di dalam mengendari mobil, mahir ya kan. Yang belum mahir belum dapat SIM. Ya, mahir di dalam menulis. Artinya orang yang memang melebihi kemampuan. Menunjukkan bahwa orang-orang yang mahir itu kedudukan yang mulia. Mereka akan dikumpulkan. Dalam keterangan yang lain, yang dimaksud dengan orang yang mahir di sini adalah mereka akan bersama para malaikat. Sejatinya orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran itu berakhlak seperti akhlaknya para malaikat tadi. Yang senantiasa mereka memiliki perilaku yang mulia, beramal dengan amal kebajikan. Jangan seorang yang qori dalam Al-Quran, luar biasa, pulang ke rumahnya ngadu ayam. Nenteng. Bukan, saya lihat sendiri. Berapa kali saya sampaikan. Subhanallah, jadi pelajaran saja. Habis ngaji, panggil sana, besoknya belayar Bangkok. Diadu. Ya subhanallah, gimana ini? Seorang qori ngadu ayam. Allah musta'an. Ada kejadian itu. Disaksikan. Luar biasa. Menunjukkan seperti itu. Ada guru Quran. Paling alim katanya. Di negeri ini tentang Al-Quran, tentang agama ini. Ya paham tentang prinsip-prinsip akidah. Siapa bilang keris itu akan membawa ke arah kesyirikan? Kerisnya pada beri HP. Anda mau ke Papua, ya nggak punya HP, berarti ketergantungan kepada HP kan tinggi. Waduh, nggak ada bawa HP, nggak bawa ATM. Ya sama, keris itu seperti ATM, seperti HP. Lah. Kok kayak gitu dibelah memahaminya? Ya kan, orang alim katanya tentang Al-Quran. Ya, repot kalau gini. Pantes umatnya ke sana kembali bawa kembang. Malam Jumat Kliwon nyuci itu apa di bulan-bulan tertentu nyuci batu ali, nyuci keris, nyuci golong. Ya karena kayak gini cara memahaminya. Ya beda Gus. Memahami yakni HP, ATM dengan keris. Nggak ada malam Jumat tertentu HP kita dicuci. Ya, pakai kembang. Ya konslet lah. Hari kayak gitu. Pantas. Antum Talib. Dengar kisahnya tentang diutusnya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman kan? Dari hadis Abdullah bin Abbas. Keluarkan yang bawa Imam Muslim. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan berdatangi satu kaum dengan ahli kitab. Ahli kitab itu orang yang paling lotok tentang kitab mereka. Luar biasa. Orang-orang musyrikin Quraisy saja ketika Nabi kita diutus di Mekah, mereka tanya kepada siapa? Ahli kitab yang ada di Yastrib. Di negeri kami ada orang yang aku Nabi. Coba, barangkali kitab kalian disebutkan. Nanya kepada ahli kitab. Karena ahli kitab itu orang yang alim pada masanya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fal yakun awalu tad'uhu ila syahadatin an la ilaha illallah atau ila tauhid. Menunjukkan ahli kitab itu urusan tauhidnya IQ-nya jongkok. Begitu loh. Nggak ngerti. Nah, akan terjadi dari masa ke masa. Orang-orang yang mungkin digadang-gadang sebagai alim ini hebat. Nggak ngerti tauhid. Las.
Nggak ngerti, nggak paham tentang tauhid. Salah. Akhirnya ketika orang mempelajari tauhidullah, mempelajari sunnah, prinsip-prinsip tauhid, hati-hati. Bahaya penyimpangan. AS, aliran sesat. Orang belajar tauhid dibilang aliran sesat. Lah terus yang tidak sesat koyo apa? Ya ngeri kalau begini. Makanya pasti akhir zaman ya akhi sekarang ini kita hidup kebolak-balik. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi ada tauhid. Kan ngeri. Ini zaman sekarang. Belum lagi tentang sunnah. Yang sunnah sudah dikatakan muhdasatul umur. Perkara yang muhdas dikatakan ini sunnah. Nah, itulah. Makanya kata Rasul, badiru bil a'mal. Bersegera kalian beramal. Ada kajian ilmu tentang tauhid, tentang sunnah, datangi, duduk di sana, pelajari, serap ilmunya, amalkan, yakini. Fitanan kakita ilaili mudin, karena fitnah yang bagikan potongan malam, tengah malam. Ukuran menyimpangnya itu bukan ukuran berhari-hari lagi. Ukurannya jam. Yang kata Rasulullah SAW, yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun. Di pagi hari dia beriman, sorenya benar-benar kufur. Di sore hari dia beriman, paginya dalam keadaan kufur. Ya bi'udinahu bi'aratin minad dunia. Yang dia menukar agamanya disebabkan karena urusan dunia. Wis, jangan ngomong keras. Nah, gua jadikan komisaris. Selesai. Duduk adem. Akhirnya enggak apa-apa. Bagus. Begitu. Ya subhanallah. Ngeri. Urusan dunia. Belum hal-hal yang lain. Nanti akan kita belajar. Ya. Bayangkan ketika Al-Quran diperlakukan seperti itu. Orang tuamu. Kamu diberikan kekayaan. Kasihan mereka tidak baca Al-Quran. Jadi gimana? Ya, 7 hari 7 malam dur. Ada 10 atau 30 penghafal Quran yang siap membaca Al-Quran 7 hari khatam. Waduh, siap. Ya jangan siap-siap baik. Proyek. Astagfirullahaladzim. Ada ya sih yang kayak gitu. Ngeri kan? Ngeri. Maka para orang-orang yang mahir dalam Al-Quran hendaknya berakhlak seperti akhlaknya para malaikat. Yang mereka adalah kira mulia akhlaknya. Senantiasa al-bararah. Berbuat berbuat kebajikan. Masa pembaca Al-Quran ngelawan ibu bapaknya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Pembaca Al-Quran, mereka yang mengerti Al-Quran seperti itu. Birrul walidain, utamakan. Gak pernah suaranya itu mengangkat lebih tinggi dari orang tuanya. Kalau ada kori pembaca Al-Quran, ya, petentengan, ngomong apa emakku? Lah sih, sudah kamu belajar ikro lagi harusnya. TA lagi, begitu. Lihat ya, berakhlak yang mulia ya. Ketika kita, sehingga kalau ada anak-anak muda, para pemuda, Masya Allah mereka belajar, duduk di majelis ilmu, belajar tentang Alkitab dan Sunnah, itu orang tua harusnya bangga. Kenapa? Anak-anaknya pasti akan mengenal ilmu seperti itu. Bagaimana bersikap, ya, berbuat kepada kedua orang tuanya. Kemudian, kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta' fihi, dalam keadaan terbata-bata membacanya. Wa huwa alaihi syakun lam. Wa huwa alaihi syakun. Dan dia dalam keadaan syak, yakni berat. Maka baginya lahu ajroni, 2 pahala. Kau dapat 2 pahala. Nah, pahala karena kesungguhan keyakinannya bahwa membaca Al-Quran itu fadilahnya besar. Nanti akan lewati. Bagaimana hadis-hadisnya tentang keutamaan.
Membaca Al-Quran itu pahalanya besar, fadilahnya, keutamaannya. Maka dia berupaya untuk bisa melakukannya. Walaupun dengan segala kelemahan yang ada. Ya maklum orang Indonesia. Tok, kok. Tok, tok. Gurunya Masya Allah sabarnya. Diajari A, terus. Maklum orang Indonesia. Oh kita ini orang-orang aja. Nggak seperti orang-orang Arab yang dari kecil sudah belajar. Kita ini jauh. Apalagi yang tinggal di pelosok-pelosok. Ain, lain. Muka dia. Oh. Pak Haji. Mau Pak Haji. Ya gitu, memang dari kecil. Kan gitu. Saya pernah sholat di masjid di Jawa. Wah, wajah besar. Masya Allah. Imamnya enak dikit. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin. Ya memang dari kecil udah gitu. Jadi orang Indonesia. Maka berat kita untuk mempelajari itu. Ubah lidah. Apalagi yang sudah belajarnya umur 50 tahun. Dilatih kaku. Bataknya itu lumayan. Iya terus begitu. Tapi orang ini tahu pahalanya. Maka dia bersungguh berat. Pantas dia mendapatkan 2 pahala. Jadi ma'asyarul muslimin pada Allah, bersemangat antum belajar. Jangan, saya sudah tua Ustaz. Ya. Enggak. Ada yang lebih dari itu. Ternyata mereka sungguh-sungguh belajar. Al-Imam Fudail bin Iyad. Ahli ibadah luar biasa. Di Mekah. Ahli ibadah di Mekah. Kenal. Aku tidak pernah melihat orang yang sejaman yang pernah menyatakan para ulama yang mempersaksikan. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih khusyuk dalam beribadah melainkan dari Fudail bin Iyad. Ditanya orang, ya Imam, sejak kapan Anda seperti ini? Sejak habis ngerampok. Sejak habis ngerampok. Bayangkan, bekas perampok besar, ditakuti orang. Fudail bin Iyad. Nggak kenal siang, nggak kenal malam. Kalau dulu rampok dibagi-bagi katanya. Rampok siang, nggak boleh ngerampok malam. Rampok malam, nggak boleh ngerampok siang. Fudail ini rampok siang, rampok malam. Nggak kenal aturan. Karena orang takut semuanya sama dia. Tapi ternyata Masya Allah. Dengan Al-Quran, beliau tertunduk ketika dibacakan ayat. Saat dia mau merampok, penghuni rumahnya katanya sedang membaca Al-Quran. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Lemas sudah. Penerampok ngerti bahasa Arab. Enggak kayak kita. Oh iya. Hanya belajar di Mekah menjadi seorang ulama di Mekah. Ahli ibadah yang banyak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ayat. Kita nggak usah jadi Fudail bin Iyad dulu, nggak usah jadi ngerampok dulu, jadi koruptor dulu, jadi begal, nggak usah. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama ini. Maka bersungguh-sungguh ya. Terus semangat. Mumpung lagi di bulan Ramadan, memiliki semangat yang kuat untuk takarrub kepada Allah, belajar tentang Alkitab dan sudah di masjid ini, Masya Allah. Walhamdulillah, jazakumullah khair. Kepada para pengampunya, pengurusnya, tugasnya. Dimudahkan. Ada yang mengajarkan hadis, ada yang mengajarkan tentang sunnah, ada yang mengajarkan berbagai hal-hal yang berkaitan masalah ilmu-ilmu agama ini. Kesempatan gratis lagi. Luar biasa. Di tempat lain itu susah. Banyak negeri-negeri yang lain, negeri-negeri yang Masya Allah seperti negeri kaum muslim, tapi susah untuk belajar. Banyak kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia ini. Nggak seperti kita. Kan pernah saya sampaikan, mereka yang belajar dulu zamannya Gaddafi siapa itu di Libya. Orang belajar di Jamiah Madinah, keluar dari pesawat langsung diborgol di penjara. Karena Anda belajar agama. Alhamdulillah. Banyak sekarang di majelis-majelis ilmu. Maka bersemangat.
Jangan sampai nanti ketika repot kita nikmati. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada pemerintah yang memberikan kesempatan dibolehkan kita menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Adapun ada tantangan sana sini, mereka yang katanya ini ajaran nggak usah ditolerir sudah. Sabar, memang dakwah seperti itu. Setiap kajian-kajian tauhid, kajian-kajian sunnah itu bikin jengkel, ya, sehingga dibubarkan. Ada tim khusus mereka itu kan bubarkan pengajian. Suruk. Tapi nanti ditambah 10 menit lagi karena pas suruk ini waktu matahari terbit dan tidak boleh ketika matahari terbit itu kita akan sholat. Baru 2 hadis. Hadis satu lagi hadisnya. Hadis Imam Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis Utsman bin Affan yang sudah kemarin kita bacakan sebenarnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dalam riwayat yang lain, inna afdalakum, ya, afdalakum, inna afdalakum. Sesungguhnya di antara orang yang paling afdol di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an adalah yang terbaik. Demikian juga mereka yang sudah bisa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, ajarkan kepada yang lain. Itu pun merupakan perbuatan yang mulia. Dengan catatan ikhlasun niyah, semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu Al-Quran tersebar, maka kemudian itulah di antara bentuk keutamaan yang kita dapatkan. Akan tetapi ma'asyal muslimin ibadallah, jangan kemudian ketika Al-Quran tersebar banyak dibaca, menganggap bahwa ini sudah Al-Quran sudah membumi. Belum tentu. Karena banyak orang yang belum untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya. Sebagaimana hadis Abu Darda, ya, bahwa kata beliau pun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakhiso bibasorihi. Kami bersama Rasulullah SAW satu hari. Kemudian beliau mengangkat wajahnya ke langit. Fasakhiso bibasorihi ila sama. Mengangkat wajahnya ke langit. Kata Rasul, hadza awanun yuhtalasul ilma minan nasi hatta yaqdiru minhu ala syai'. Ini adalah masa-masa di mana ilmu itu akan diangkat dari manusia sehingga tidak tersisa sedikit pun. Seorang sahabat yang bernama Ziyad bin Labid al-Ansari. Ziyad bin Labid al-Ansari, seorang sahabat Ansor. Tapi termasuk hanya satu atau sekian sahabat yang juga muhajirin. Ya. Kan kalau sahabat itu sahabat muhajirin dan Ansor. Ini ada sahabat yang muhajirin sekaligus Ansor. Ini. Kenapa? Ketika beliau mendapatkan kabar dibangkitkan diutusnya Nabi, beliau dari Madinah berangkat ke Mekah dan kemudian Islam di Mekah sampai menjadi pengikut Rasul. Datang perintah hijrah untuk ke Madinah, maka beliau pun balik ke Madinah, ke negerinya sendiri. Jadi seorang sahabat muhajirin sekaligus Ansor adalah Labid, ya, Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau bertanya, kaifa yahtalisu minna, bagaimana mungkin Al-Quran itu akan diangkat dari kami ya Rasulullah? Wa qad qara'na Al-Quran, padahal kami ini membaca Al-Quran. Wallahi, beliau bersumpah, demi Allah, la naqra'anna wa la naqra'annahu nisa'ana wa abna'ina. Sungguh akan kami pelajari dan baca Al-Quran, dan akan kami perintahkan anak-anak kami dan istri-istri kami untuk membaca Al-Quran. Akan kami sebarkan, nasibkan Al-Quran. Kalau bahasa sekarang, ya Rasulullah, kami akan bikin TPA, mahat, rumah-rumah tahfidz akan kami tumbuhkan. Sehingga di negeri akan banyak Al-Quran dibaca oleh manusia. Mewakili pertanyaan kita lah begitu. Apa jawaban Rasul? Sakidat ka ummu. Sungguh ibumu kecewa denganmu. Ini adalah sebagai ungkapan dari orang-orang Arab yang ketika mendapatkan jawaban dari orang yang mengerti sebenarnya.
Karena Zaid bin Labid al-Ansari itulah seorang yang alim, seorang fuqahnya ahli Madinah. Kata Rasulullah SAW, hadhihi Taurat wal Injil indal Yahud wan Nasara. Itu lihat, Taurat dan Injil itu tersebar di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Famadza tugna anhum. Bagaimana? Apakah ada pengaruhnya, faedahnya pada mereka? Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Taurat dan Injil itu dibaca oleh orang-orang Yahudi sebagaimana kita umat Islam ini membaca Al-Quran. Bahkan mungkin orang-orang tua kita dulu lebih-lebih lagi. Kalau dulu wis maghrib itu, saya lihat orang-orang yang sudah anulah gitu kan, yang sudah syuyukh, ya, yang sudah itu mesti mengalami kalau maghrib itu sepi jalanan, kampung-kampung tuh orang baca Quran di rumah gitu kan, iya baca. Dan sekarang, aduh, jangan ganggu dulu Bi. Ini lagi apa namanya? Ini ngelek ini ngelek. Dulu begitu. Maka kata Labid, kami akan mempelajari bakti Al-Quran dan kami perintahkan anak-anak kami, istri-istri kami untuk belajar Al-Quran, sebarkan, bikin TPA, bikin itu, akan masif Al-Quran. Kata Rasulullah, lihat itu Yahudi, Taurat dan Injil ada pada mereka. Apa manfaatnya bagi mereka? Menunjukkan Taurat dan Injil dibaca oleh mereka hanya sekedar dibaca, tidak dipahami. Kalaupun dibaca, dibacanya buat orang mati. Liunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Al-Qur'an itu, Nabi diutus itu untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Loh, dibaca nih wong mati. Iya kan? Nah, itulah. Tidak dipahami. Tidak dipahami. Apalagi untuk diamalkan. Diamalkannya akhirnya diametral. Tabrakan dengan apa yang dimaukan dari Al-Quran. Baca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Dan jangan jadikan kuburan kalian sebagai sesuatu yang sifatnya dibacakan. Ya. Yang karena rumah itu, jadikan rumah-rumah kalian jangan seperti kuburan. Kuburan itu sepi. Kalau rumah yang sepi tidak ada bacaan Al-Quran, ya seperti kuburan. Zaman sekarang kan udah dibalik. Baca Qurannya di kuburan, di rumah enggak. Hakata ma'asyul muslimin ibadallah. Ini bab pertama aja, hadisnya belum tuntas. Insya Allah kan kita lanjutkan. Masih ada satu pertemuan, mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah taala dengan kitab ini. Allah a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira wa akhiru rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tanya jawab lah. Loh, suruh ya. Jangan